I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 1022-10066 semester 3 kelas 3B program studi hukum pidana Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memaparkan tugas materi hukum adat, mata kuliah hukum adat dan budaya Jambi. Untuk mengetahui apa sih itu adat, mari kita simak video berikut ini. Istilah hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Christian Snowhorger dalam bukunya yang berjudul The Agers, Orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Head Adat Nederland Indi. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Menurut Profesor Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum adat dan adat. Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa sebagai penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama, bahkan berabad-abad. Setiap bangsa tentunya mempunyai adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ciri utama pada adat terletak pada adanya sanksi atau akibat hukum. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara adat dan hukum adat terletak pada ada tidaknya ancaman hukuman atau sanksi adat yang disertai dengan sanksi disebut sebagai hukum. Hukum adat dan hukum kebiasaan. Kedua hukum ini memiliki kebiasaan yang lazim. Namun, jika hukum adat berlaku untuk sekelompok orang dan kebiasaan hanya berlaku untuk perorangan saja. Wujud hukum adat. Wujudnya itu tidak tertulis, uraian-uraian tertulis yang biasanya merupakan hasil penelitian yang dihimpun atau dibukukan. Misalnya, penelitian Profesor Jojo Digono, Hukum Perdata Adat Jawa Barat. Hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat, dan unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki kekuatan hukum. Hukum adat di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi, jika tidak mengakui hukum adat sebagai hukum positif tidak tertulis, itu artinya melawan undang-undang. Sumber hukum adat. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis. Sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Sumber hukum adat terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu sumber pengenal, sumber isi, dan sumber pengikat. Hukum tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Contohnya, KUHP, KUHPDT, KUHD. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis kebalikan dari hukum tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sejarah hukum adat. Ada 3 kategori periodisasi hal penting ketika berbicara tentang sejarah hukum adat, yaitu sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri. Selanjutnya, sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak atau belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Selanjutnya lagi, sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dalam periode saat ini. Sejarah hukum adat di Indonesia. Peraturan adat istiadat kita ini merupakan adat-adat Melayu yang sudah terdapat pada zaman pra-Hindu. Lambat laun terjadi akulturasi antara kultur Hindu, Islam, dan Kristen yang kemudian mempengaruhi kultur asli tersebut. Hukum adat Melayu. Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari masyarakat adat Melayu sesuai dengan kepentingannya, menjalankan perasaan masyarakat, dan hukum adat Melayu itu tidaklah kaku. Sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan juga Tiongkok. Corak hukum adat di Indonesia. Hukum adat mempunyai corak yang melekat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat, sehingga bisa membedakan dengan hukum lainnya, yaitu yang pertama adalah keagamaan, yang kedua kebersamaan atau komunal, yang ketiga tradisional, yang keempat konkret dan visual, yang kelima dinamis dan plastis, serta yang terakhir musyawarah dan mufakat. Corak hukum adat Melayu Jambi. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu prasejarah adalah suku Kerinci dan juga suku Batin. Persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat adalah perikatan atau perkumpulan antar manusia yang mempunyai anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas, di mana dalam anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak atas nama mewakili kesatuan itu dalam mencapai kepentingan atau tujuan bersama. Wilayah masyarakat adat. Gagasan pembagian wilayah atau lingkungan berlakunya hukum adat di Indonesia digagas pertama kali oleh Van Vollenhoven. Menurutnya, hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Anggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan atau Dayak, Sangihe, Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar, Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timur, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura atau Jawa Pesisiran, Jawa Mataram, dan Jawa Barat atau Sunda. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang hukum adat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kita